bagaimana menjadi pribadi yang mudah didengar dan mudah disetujui. Cantik sekali. Pertama kali, didengar dulu. Oke. Kebiasaan kita untuk berbicara hanya karena kita takut tidak bicara, menjadikan kita tidak pantas didengar. Jadi ada orang, istilahnya ini, dengan nilai dengar yang tinggi. Ada orang yang kualitasnya itu bernilai dengar rendah. Dan kerendahan nilai dengar itu tidak ada hubungannya dengan tingginya pangkat seseorang. Ada orang pangkatnya tinggi sekali, nilai dengarnya rendah, sampai ditinggal tidur. Ada orang biasa, nilai dengarnya tinggi sekali. Oke, berpakaian biasa, penampilannya biasa, tapi kalau bicara, kok seperti ada dorongan gitu yang mengharuskan kita mendengarkan. Tuh, ada toh? Ya. Jadi, berfokus pada nilai dengar dulu. Dalam kesendirian kita, itu merenunglah dan berpikir, bertanya kepada diri sendiri. Apa sih yang membuat aku didengarkan? Nah, waktu kita bertanya, apa sih yang membuat aku didengarkan? Otomatis kita itu melihat ke orang yang mau mendengarkan kita. Lalu pertanyaannya dilontarkan kembali ke mereka. Apa yang membuat mereka ingin dengar saya? Oh, jadi waktu orang menanyakan kepada dirinya apa yang membuat saya didengarkan, harus tahu apa yang mau didengarkan oleh orang. Jadi tidak boleh kita itu siap-siap bicara. Sebetulnya, waktu berhadapan dengan orang, karena waktu saya siap-siap bicara, yang saya bicarakan tidak ada hubungannya dengan ketertarikan orang untuk mendengar. Jadi kemampuan untuk diam dulu dalam sebuah pergaulan. Mendengarkan dulu, mengangguk, tersenyum. Menilai kata-kata yang penting bagi orang ini. Orang ini kok selalu bicara uang, bicara uang, bicara uang. Oke, nanti dulu. Terus bicara utang, bicara stres gitu. Bicara istri itu nggak mau berhemat. Ini orang stres sekali tentang kebiasaan istrinya belanja yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Itu kan suami yang sukses kan menghasilkan banyak uang, lalu lebih besar dari kemampuan istrinya belanja. Nah, istri yang sukses itu menemukan laki-laki seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa dia concernnya tentang uang, begitu Anda bicara tentang ada cara sederhana yang untuk menambah pendapatan, nggak melihat ke dia, bicara ke orang lain, dia akan tanya, seperti apa itu? Coba lihat. Kalau saya bicara ke dia, menghadap lalu bilang gini, ada loh ternyata cara membesarkan pendapatan, dia nggak tertarik. Karena dia untuk bertanya malu. Berarti ketahuan. Lihat. Berarti ketertarikan untuk mendengar itu bukan hanya karena dia butuh soal uang. Dia tidak boleh dibuat kehilangan wajah tentang uang. Candid istilahnya, berbicara ke arah lain. Yang diinginkan oleh orang lebih penting daripada kemampuan kita bicara. Yang diinginkan oleh orang. Setelah kita jelas tentang yang diinginkannya, kita baru menemukan cara untuk menyampaikan yang kita ketahui. Lihat, ini beda sekali ya. Banyak orang tahu, tidak tahu caranya menyampaikan yang diketahuinya. Sehingga tidak menarik. Bahkan kepada orang yang ingin dengar, pergi ke seminar pengelolaan keuangan. Itu setiap orang butuh. Dia datang ke situ. Orangnya tahu yang bicara ini tentang pengelolaan keuangan, tapi tidak tahu caranya. Peserta seminarnya mengantuk, pulang. Jadi satu, ketertarikan orang apa? Dua, pengetahuan kita yang sesuai. Ketiga, cara menyampaikannya. Dengan itu mudah-mudahan kita didengarkan. Lalu, bagaimana caranya supaya disetujui waktu kita menyampaikan itu? Kalau kita mau mengukur kedalaman sumur, itu lempar batu. Kalau gelap gitu kita nggak bisa lihat dalamnya, dilempar batu. Kalau nggak lama terdengar bunyi air, nggak dalam. Gitu. Kalau dilempar lama, plung, dalam sekali. Dilempar lama, nggak bunyi-bunyi, nyangkut batunya. Nah,
Dan itu kelihatannya lucu, tapi itu dalam pembicaraan dengan orang lain ada kebenarannya. Jadi waktu kita bicara, plungnya cepat, itu ngangguknya cepat. Orang itu mengangguk, itu plung. Kalau kita bicara dia nggak ngangguk-ngangguk. Cek matanya, kedip nggak? Betul. Matanya kedipnya menandakan pengertian. Kemudian, apakah waktu kita katakan sesuatu terus kepalanya miring? Berarti menerima. Seperti dia lega mau tidur. Orang yang terkena itu begitu. Kita bicara lalu dia, itu istilahnya, nah sekarang aku lega mau istirahat. Karena capek selama ini mencari jawaban. Orang ini bicara yang membuat aku sekarang mengerti. Atau orang menghela napas, gitu. Atau orang itu terus merenung. Itu berarti plung. Kita tahu kedalamannya. Nah begitu bicara, kita tahu kedalamannya, perhatikan terus. Kalau dia plung, setiap kali kita bicara kena, ada tanda-tanda dia setuju, ada setuju. Terakhir Anda minta, Anda tanya, dia akan bilang iya. Karena di dalam pembicaraan dengan kita, orang itu sudah selalu sepakat. Nah, kalau kita tidak memperhatikan plungnya kata tadi, kita bicara yang salah. Yang membuat dia, masa sih? Gitu, kita sudah plung lagi, kita bicara yang salah, lalu bilang, nggak gitu kok. Terus kita bicara lagi plung, lalu kita judgmental gitu. Orang yang tidak begini akan, begitu kan? Kan ada orang yang judgmental gitu. Masuk neraka, dicabut kukunya. Nanti orangnya hilang lagi plungnya. Gitu. Nah, dalam hubungan antar kekasih juga begitu. Yang tidak ahli itu campur baur sampai antara iya tidak, lalu wanitanya tidak bisa mapan. Sama dengan pelanggan. Kalau dia harus bicara iya tidak dengan kita, kapan dia bilang iya yang paling penting? Ya yang paling penting dalam hubungan pelanggan, ya beli. Dalam hubungan kekasih, ya yang paling penting, ya menikah. Nah kalau ya enggak, itu loh seperti pacaran, berantem itu kan, ya enggak, dari wanitanya itu, enggak, gitu kan, laki-laki kan selalu dinggain. Nah, kalau dia ya, menikah, ya. Sederhana. Kenali dulu apa yang membuat orang mau mendengar. Ketahui apakah Anda tahu yang harus Anda sampaikan. Ketahui dan latih cara menyampaikannya. Lalu strategi untuk memelihara persetujuan dari persetujuan kecil secara teratur menuntun ke persetujuan besar. Gitu.